Selamat malam, teman-teman. Sebelumnya, saya mau mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada tim Studenisia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk malam ini bisa sharing, sharing-sharing pengalaman, informasi, ilmu yang mungkin bisa membantu teman-teman yang memang berminat terhadap beasiswa MIS ini. Eh, Malam teman-teman, perkenalkan saya Intan. Saat ini saya sedang eh, studi S3 di University Putra Malaysia dengan major Medicinal Chemistry. Alhamdulillah dengan beasiswa MIS ini. Nah, mungkin malam ini kita lebih ke sharing saja kali ya, mengenai experience dulu bagaimana saya bisa daftar, kemudian persyaratan-persyaratan apa yang diperlukan, kemudian benefit yang diperoleh. Kemudian nanti di akhir mungkin saya akan berikan sedikit bonus tips bagaimana bisa eh, apply MIS ini dan semua yang trik-trik yang bisa teman-teman boleh coba seperti itu. Oke. Eh, Kenapa Malaysia untuk sebagai tujuan untuk studi lanjut selain karena lokasinya yang dekat dengan Indonesia ya teman-teman. Karena kan 45 sampai 1 jam aja kan dari Jakarta ke Malaysia. Selain itu juga eh, banyak sebetulnya apa namanya universitas-universitas yang teman-teman bisa pilih yang eh, terakreditasi internasional bahkan yang banyak menawarkan program-program studi yang bisa teman-teman pilih, kemudian biayanya terjangkau kalau misalnya kita bandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura gitu kan ya. Lingkungan multikultural, kita bisa jumpa mahasiswa-mahasiswa asing dari seluruh dunia juga nambah pengalaman lintas budaya juga. Selain itu, yang terpenting adalah bahasa Inggris karena kita di sini itu semua kelas kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, sebagai bahasa pengantar. Jadi jangan khawatir untuk setiap hari, karena bahasa Inggris akan digunakan juga kalau misalnya teman-teman eh, berkuliah di Malaysia seperti itu. Kemudian tadi yang sudah dijelaskan bahwa sebenarnya banyak kampus di Malaysia yang bisa teman-teman pilih. Kita di sini bilangnya ada public dan private kampus. Eh, jadi apa maksud public dan private kampus? Mungkin kalau di Indonesia lebih familiarnya kampus negeri dan kampus swasta. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau public kampus itu contohnya kita ada University Malaya, kemudian saya di University Putra Malaysia (UPM), kemudian ada UKM, UTM, USM, dan banyak lainnya. Kemudian ada private campus yang terkenal ada Monash, ada Tyler, ada Sunway, ada UCSI gitu. Mungkin teman-teman bisa cek di QS World University Ranking, Top Global University, atau di QS Asia University Ranking. Ini ranking dunia dan Asia yang mungkin bisa teman-teman compare kan kampus-kampus di Malaysia. Ini rankingnya berapa kalau compare dengan university di Indonesia seperti itu. Nah, untuk di Malaysia sendiri, kita itu ada pilihan jenis program untuk studi lanjut. Jadi, di Malaysia itu ada studi by coursework dan ada studi by research. Jadi, apa maksud by coursework dan by research? Jadi, kalau untuk by coursework itu, untuk kelas, dia full, misalnya untuk master degree, dia 2 tahun itu full semua di kelas. Semua full materi pelajaran. Sedangkan untuk by research itu riset ya, apa namanya di lab.
mengerjakan suatu project seperti itu. Jadi kalau untuk di Malaysia sebetulnya ada keuntungan untuk master degree karena kita bisa milih kita mau full belajar di kelas kah atau mau kerja suatu project tertentu. Kalau misalnya boring gitu ya, bosan gitu, full di kelas, bisa pilih by research. Tapi untuk doctoral degree, kita tidak bisa. Ini full by research. Jadi untuk by coursework itu hanya untuk jenjang master seperti itu. Nah, untuk funding options untuk belajar di Malaysia, kalau misalnya teman-teman memang berminat untuk belajar studi lanjut di Malaysia dan kebetulan mencari funding option, funding source funding, itu sebenarnya ada banyak pilihan. Ini saya rangkum, ada yang dari Government of Malaysia, dari pemerintah Malaysia, itu ada MTCP, Malaysian Technical Cooperation Program. Kemudian ini ada MIS. Ini satu dan nomor dua ini adalah beasiswa dari Malaysia, dari government Malaysia. Walaupun nanti ini dua dua skema program beasiswa ini dikelola sama ministry kementerian yang berbeda, walaupun sama-sama dari pemerintah Malaysia seperti itu. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk yang nomor nomor tiga LPDP itu dari pemerintah Indonesia. Nah, mungkin yang teman-teman harus tahu sebetulnya beasiswa itu tidak hanya dari pemerintah Malaysia atau Indonesia saja, tapi dari universitas yang teman-teman tuju. Misalnya eh, kita di UPM, saya di UPM itu ada satu skema namanya SGRA atau Special Graduate Research Allowance Scheme. Jadi ini itu skema beasiswa yang dikelola sama UPM secara mandiri. Jadi, misalnya kalau teman-teman itu eh, supervisornya punya grant atau hibah penelitian, nah teman-teman bisa dibiayai biaya hidupnya, living allowance-nya, atau biaya perjalanan atau segala macam yang teman-teman perlukan, termasuk iuran semester itu dari grant itu dari grant hibah project supervisor yang teman-teman ajukan seperti itu. Jadi masing-masing universitas sebetulnya seharusnya punya skema beasiswa sendiri. Jadi teman-teman bisa cek di masing-masing web universitas seperti itu. Kalau UPM bisa cek di UPM, website UPM. Kalau USM, UM itu bisa cek di masing-masing website universitasnya. Seperti itu. Nah, untuk bahas mengenai eh, beasiswa yang dikelola oleh government Malaysia, itu sebetulnya ada dua, ada MTCP dan ada MIS juga. Jadi sebetulnya dua-duanya memang betul beasiswa yang di offer sama pemerintah Government of Malaysia, tapi masing-masing beasiswa ini itu dikelola oleh dua ministry yang berbeda. Kalau MTCP itu dikelola oleh Kementerian Foreign Affairs, itu Kementerian Luar Negeri lah ya. Sedangkan kalau MIS itu dikelola oleh KPT atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Ministry of Higher Education. Nah, eh, masing-masing track beasiswa ini juga berbeda peruntukannya. MTCP itu khusus untuk master degree. Sedangkan kalau MIS ini bisa untuk master dan PhD, S2 dan S3. MTCP hanya untuk S2. Tapi dua-duanya itu requirement-nya sama. Jadi kita harus full time. Maksudnya adalah kita harus studi secara full time. Mungkin ada sebagian universitas yang over em, kita belajar half time, eh,
full time atau half time maksudnya adalah boleh kerja part time, boleh eh, belajar juga, tapi kalau misalnya teman-teman dapat beasiswa MTCP atau MIS, kita harus full time belajar. Tidak boleh apa namanya? Ambil part time atau part time studi maksudnya seperti itu. Untuk application deadline saya ambil dari deadline tahun ini yang 2026, saya udah tutup ya. Ya MTCP 12 Juni kemarin, sedangkan MIS tanggal 3 April kemarin. Untuk yang MTCP, mungkin saya tidak terlalu bahas mengenai beasiswa MTCP ini. Mungkin teman-teman bisa cek di mtcp.kln.gov.my #scholarship ini dash scholarship mengenai requirementsnya apa. Kalau misal saya rangkum itu kurang lebih GPA atau minimal apa IPK itu 3 dari 4 dan umur itu maksimal di 40. Kemudian dia full coverage accommodation sama living allowance. Kemudian untuk dokumen dia minta sama sih letter of recommendation seperti beasiswa-beasiswa pada umumnya. Nah, untuk MIS, nanti mungkin kita akan pelajari lebih lanjut yang MIS ini. Tapi untuk mungkin teman-teman yang penasaran gitu ya, bisa cek langsung di eh, website beasiswa.mohe.gov.my. Itu kalau untuk jika di compare gitu ya, MTCP dan MIS, jelas kalau MTCP itu hanya untuk master, sedangkan MIS cover untuk master dan PhD gitu ya. Untuk maksimal age itu sama maksimal di 45 tahun, tapi kalau untuk MIS 40 di master, 45 PhD. IPK 3 sama master dan PhD di MIS. Nah, kalau IELTS target di minimal 6, tapi untuk jaga-jaga teman-teman boleh secure di 6,5 seperti itu. Nah, untuk MIS, kalau teman-teman memang berminat, MIS bisa di searching di Google, MIS Scholarship. Nah, teman-teman pilih yang dari Kementerian Pendidikan Tinggi atau KPT dengan website beasiswa.muhe.gov.my inter-index.php. Nah, ini apa website yang betul untuk beasiswa MIS. Nah, setelah teman-teman klik, nanti teman-teman bisa lanjut ke klik here to MIS online application system. Setelah teman-teman klik di situ nanti ada pilihan di dashboard itu ada home, ada guideline, ada login, download, and frequently asked question. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah masuk gitu ya, oh pendaftaran MIS nih sudah masuk nih bulan Juni misalnya. Nanti di sini ada tulisan register di sini. Sedangkan kan kalau sekarang kan sudah tutup ya, jadi nggak ada tulisan register. Kalau misalnya nanti teman-teman ada udah masuk eh, periode pembukaan beasiswa, nanti di situ bisa langsung klik aja register di situ. Nah, kita mungkin akan bahas satu-satu. Nah, yang di download ini mungkin teman-teman bisa persiapkan dulu untuk form-form yang wajib teman-teman persiapkan itu terutama recommendation letter untuk MIS scholarship dan mungkin ini ada panduan bagaimana untuk convert dokumen yang teman-teman siapkan ke PDF format karena eh, yang diperlukan yang di-requirekan itu adalah jenis format PDF. Seingat saya PDF, semua PDF. Untuk recommendation letter, kalau waktu itu saya tahun 2024, saya compare recommendation letter formatnya ke tahun 2023 itu kurang lebih sama.
Jadi mungkin teman-teman bisa jaga-jaga, minta recommendation letter. Waktu itu saya eh, minta recommendation letter dua dua sumber dulu ke dua dua supervisor saya minta recommendation letter dengan format tahun sebelumnya. Kemudian saya cek eh, di tahun yang saya mau apply ternyata sama. Jadi kemungkinan kurang lebih sama lah ya untuk format recommendation letter untuk MIS ini. Kalaupun nanti berbeda, nanti teman-teman bisa copy paste aja. Jadi nanti teman-teman bisa minta tanda tangan aja kan ke yang sumber teman-teman yang minta recommendation letter ke siapa gitu kan. Nah, kemudian untuk deadline, teman-teman bisa klik. Nah, di sini sebetulnya udah jelas semua, udah jelas semua apa namanya deadline. Kalau misalnya teman-teman berminat apply MIS, bisa download, kemudian bisa dibaca-baca. Tapi kemudian saya akan coba breakdown sekarang ya. Nah, untuk eh, negara-negara eh, yang diperbolehkan daftar untuk MIS scholarship ini, Indonesia termasuk. Nah, ASEAN ada banyak, kurang lebih boleh daftar semua untuk MIS, kemudian negara-negara Commonwealth dan negara-negara lain juga diperbolehkan mendaftar. Seperti itu. Kemudian, nah, teman-teman harus diperhatikan, misalnya teman-teman memang berminat untuk apply MIS, nah teman-teman juga harus perhatikan kampus-kampus yang diperbolehkan MIS untuk mendaftar. Maksudnya adalah, oh saya mendaftar ke UPM misalnya, Universiti Putra Malaysia. Nah, apakah boleh UPM ini saya daftar UPM, kemudian saya boleh daftar MIS? Karena terkadang saya misalnya teman-teman daftar nih ke salah satu universitas di Malaysia, tapi ternyata oh ini universitas yang nggak boleh eh, apa namanya MIS ini universitas ini tidak tidak boleh daftar gitu. Jadi tolong diperhatikan mengenai universitas-universitas mana yang diperbolehkan teman-teman mendaftar ke sana dan teman-teman boleh daftar juga ke MIS gitu. Kemudian juga private university kalau memang teman-teman memang berminat ke private university di Malaysia juga harus diperhatikan universitas mana yang boleh mendaftar ke MIS seperti itu. Kemudian juga ada selain universitas ada major major yang teman-teman daftar. Kalau kita lihat dari guideline itu education boleh, bisnis boleh, engineering, technical ya berarti ya, arts, natural science, agriculture, social science, information, health, tapi yang tidak boleh adalah medicine. Kalau misalnya teman-teman berminat di medicine atau dentistry, nursing, farmasi, ternyata itu tidak masuk. Maksudnya MIS tidak mengcover untuk major-major yang memerlukan clinical research gitu. Jadi tolong diperhatikan teman-teman mengenai universitas yang teman-teman tuju dan major yang teman-teman ambil seperti itu. Nah, sebetulnya ada dua pathway kalau misalnya teman-teman berminat untuk apply MIS. Yang pertama, pathway pertama itu teman-teman mendaftar memang betul-betul sebagai yang akan daftar MIS dari Indonesia. Jadi teman-teman akan mendaftar eh, sekolah lanjut, kemudian akan menjalankan full-time student di Malaysia. Berarti kan teman-teman sebagai incoming scholar yang sekarang masih berada di Indonesia seperti itu, atau teman-teman yang saat ini
sudah berada di Malaysia. Misalnya teman-teman eh, sudah semester 2 di jenjang master atau misalnya jenjang semester 2 di PhD, tapi misalnya belum dapat beasiswa dan berminat daftar beasiswa MIS, ini pun boleh. Jadi ini termasuknya pathway B, maksudnya teman-teman sudah berada di Malaysia dan saat ini sudah eh, sebagai student di Malaysia. Tapi ini boleh, tapi minimum teman-teman itu harus tersisa 2 semester lagi. Jadi misalnya kalau master kan itu kan 4 semester. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah semester 2 berarti kan sisa 2 semester lagi. Ini boleh daftar. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah masuk semester 3 atau semester 4 itu nggak boleh karena syaratnya adalah minimal sisa 2 semester lagi sebelum teman-teman studi periodnya habis. Seperti itu. Nah, untuk dokumen-dokumen yang diperlukan, sebetulnya kalau misalnya kita compare dengan beasiswa lain tuh sama eh, ada paspor yang minimal 6 validitinya 6 bulan, masa berlakunya minimum 6 bulan. Kemudian teman-teman siapkan CV teman-teman. Kemudian academic transcript, ijazah, dan transkrip nilai. Kalau untuk master berarti ijazah dan transkrip S1. Kalau misalnya teman-teman daftar sebagai eh, PhD student berarti undergrad dan master, ijazah sama transkrip. Nah, karena di sini di Malaysia menganut CGPA juga, IPK, jadi dia requirement-nya adalah teman-teman kalau misalnya teman-teman eh, di ijazah atau di transkripnya itu tidak mencantumkan CGPA, misalnya GPA 3/4, 3,5/4. Kalau misalnya transkrip teman-teman tidak mencantumkan itu, nah MIS ini mengharuskan teman-teman untuk bisa eh, memasukkan official dokumen dari sekolah teman-teman mengenai grading system apa yang dipakai di sekolah teman-teman sebelumnya seperti itu. Untuk eh, bahasa nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk ke bahasa apa namanya requirement bahasa ini. Kemudian ada lagi letter of recommendation. MIS ini mengharuskan teman-teman submit 2 letter of recommendation. Sebetulnya mereka tidak harus dari supervisor sebelumnya. Itu sebenarnya eh, bebas teman-teman dari mana aja. Cuma teman-teman harus minta kepada orang yang memang betul-betul tahu bagaimana kinerja teman-teman waktu misalnya teman-teman sekolah S1 atau S2 gitu. Jadi eh, teman-teman bisa persiapkan 2 letter of recommendation ini dengan format MIS yang bisa di-download tadi di dashboard awal gitu. Nah, untuk selanjutnya admission letter to a Malaysian University. Nah, ini maksudnya adalah sebetulnya MIS ini tidak mengharuskan saat teman-teman apply, teman-teman apply itu sudah ada LOA. Kalau teman-teman pernah dengar LOA. Nah, tapi kalau boleh saya sarankan, lebih bagus kalau misalnya teman-teman sudah punya LOA dari universitas yang teman-teman tuju. Misalnya, oh saya minat di UM. Saya punya LOA dari UM. Jadi, waktu saya apply untuk beasiswa eh, MIS ini, jadi teman-teman sudah punya LOA dari UM. Karena nanti di apa namanya di sistem untuk
aplikasi MIS, nanti teman-teman harus memasukkan dokumen LOA. Tapi sebetulnya bisa dilewat karena itu sebetulnya opsional. Tapi saya sarankan teman-teman sudah punya lah secure LOA di universitas yang teman-teman tuju gitu. Nah, untuk research proposal ini khusus untuk teman-teman master atau PhD kandidat yang ambil by research. Jadi teman-teman pastikan kalau misalnya by research teman-teman tahu mau ngapain gitu kan. Waktu nanti saya sekolah lanjut gitu kan. Nah, teman-teman tulis di situ proposal teman-teman, termasuk apa ya namanya? Misalnya teman-teman udah ada project gitu ya dengan supervisor teman-teman. Oh, saya mau mengerjakan ini. Nah, teman-teman tulis sebagai research proposal seperti itu. Nah, untuk Proving English Proficiency, nah teman-teman harus memenuhi salah satu kriteria dari kemampuan bahasa Inggris. Nah, IELTS bisa IELTS minimal 6. Kalau boleh saya sarankan itu ya untuk jaga-jaga 6,5 lah ya. Untuk TOEFL 550. Nah, ini sebetulnya ada privilege. Kalau misalnya teman-teman dulu sekolah yang menggunakan pengantarnya bahasa Inggris, itu boleh minta ke sekolah teman-teman untuk minta official declaration dari sekolah yang menyatakan kalau misalnya teman-teman itu sekolah dengan setiap harinya menggunakan bahasa Inggris atau pengantarnya bahasa Inggris seperti itu. Untuk application roadmap itu sebetulnya teman-teman semuanya dilakukan secara online. Teman-teman bisa buka di website beasiswa.mohe.gov.my/inter. Kemudian sistemnya nanti dia bertahap teman-teman. Dia ada step by step yang harus teman-teman ikuti setelah register. Misalnya teman-teman sudah menyelesaikan step 1, mau lanjut ke step 2 sampai step akhir. Tapi teman-teman misalnya mau ke step 3 tapi step 2-nya dilewat, itu tidak bisa. Jadi satu-satu gitu. Fill out necessary personal academic information, masukin semua, submit dokumen yang diperlukan, kemudian scan semua ke dalam PDF format, kemudian submit sebelum deadline seperti itu. Nah, untuk timelinenya itu saya ambil tahun ini ya teman-teman. Kemarin di 4 Maret 2026 sampai 3 April 2026. Berarti kurang lebih 1 bulan. Kalau saya waktu itu 2024 kurang lebih juga 1 bulan. Itu pembukaan di, kalau tidak salah, awal Juni, penutupan di awal Juli. Jadi kurang lebih satu bulan untuk pembukaan. Jadi teman-teman bisa siap-siap itu pembukaan 1 bulan. Kalau misalnya dilihat teman-teman, kalau misalnya pembukaan itu tahun ini di Maret sampai April. Waktu saya itu di Juni. Jadi kurang lebih antara kalau bisa dibilang antara Maret sampai Juli lah ya. Teman-teman siap-siap antara bulan-bulan itu untuk MIS buka pendaftaran seperti itu. Selanjutnya setelah submit semua dokumen yang diperlukan, nanti mereka akan screening dokumen. eh, Nanti teman-teman akan dihubungi via email. Nanti kan teman-teman masukin email yang bisa dihubungi. Nah, teman-teman bisa cek terus email teman-teman. Barangkali teman-teman diundang online interview. Kalau saya waktu itu penutupan di awal Juli 2024, kemudian ada email masuk untuk online interview itu di sekitar pertengahan Agustus by email dikasih tahunya. Jadi kurang lebih mereka screening dokumen kalau nggak
salah sekitar 1 bulan lebih. Tapi teman-teman boleh cek juga di websitenya, di website yang tadi, untuk jaga-jaga kalau misalnya teman-teman terlewat informasi atau apa. Tapi untuk jaga-jaga, teman-teman juga boleh cek email terus teman-teman setiap minggu atau setiap bulan kalau sudah ada pengumuman hasil screening dokumen seperti itu. Nah, untuk funding mekanismenya, jadi dari MHS ini untuk cover di sini bilangnya iuran, iuran semester teman-teman langsung ke universitas. Jadi eh, pembayaran eh, pembayaran apa? Iuran semester teman-teman itu akan langsung dibayarkan ke universitas. Jadi teman-teman misalnya kuliah di UM gitu. Nanti per semesternya uang kuliah teman-teman akan langsung dibayarkan ke UM gitu. Kalau saya UPM, jadi MS ini akan langsung bayar ke UPM. Jadi nggak tidak melewati student lagi. Itu untuk living allowance-nya ini di sekitar 1.500 ringgit itu dibayarkan melalui Malaysian Bank account. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman dapat award di Malaysian International Scholarship ini, dapat MIS, nah teman-teman diharuskan untuk membuka akun bank Malaysia, akun bank lokal Malaysia. Jadi nanti living allowance teman-teman akan ditransfer langsung ke rekening teman-teman via lokal Malaysian Bank. Tapi juga mereka biasanya akan minta progress report. Jadi setiap semester mereka akan eh, apa MIS ini akan minta progress report teman-teman. Nah, ini teman-teman sebagai catatan, ini basic untuk 1.500 ini basic dari MIS. Jadi kalau misalnya teman-teman dari supervisornya punya grant lagi, punya project. Nah, mungkin teman-teman living allowance ini akan bertambah kalau misalnya teman-teman supervisor teman-teman ada grant lah seperti itu. Jadi mungkin bisa didiskusikan dengan supervisor teman-teman apakah bisa dapat living allowance tambahan. Untuk terms and condition, nah untuk MIS ini teman-teman harus sebagai full time student ya, bukan yang setengah belajar, setengah bekerja. Jadi sebagai full time student. Kemudian eh, ini juga employment limits tidak boleh dapat employment lain. Jadi teman-teman harus full time sebagai student di sini gitu. Terus apa namanya? Setiap semester mereka akan minta progress report teman-teman. Nah, untuk visa mereka tidak cover visa. Jadi ke teman-teman kalau misalnya dapat MIS, kemudian mau eh, terbang ke Malaysia, teman-teman harus eh, register lah visa, student visa teman-teman, student pass via visa.educationmalaysia.gov.my gitu. Selanjutnya ada frequently asked question. Ini juga ada 10 halaman, teman-teman bisa download, bisa baca-baca juga. Sebetulnya kurang lebih sama saja dengan yang deadline. Cuma di sini ada yang mau saya tambahkan. Tadi kan saya kan bilang kalau misalnya LOE itu kan sebetulnya mereka opsional. Nah, misalnya teman-teman dapat MIS, nah teman-teman tetap harus dapat LOE dari universitas yang teman-teman tuju. Misalnya, oh saya dapat MIS, tapi saya belum dapat LOA. Saya mau daftar di UPM. Nah, MIS itu memberikan waktu sekitar 90 hari untuk kita bisa secure kita dapat LOA. Kalau tidak, nanti MIS beasiswa kita di withdraw, ditarik lagi. Jadi teman-teman
kalau kalau boleh saya sarankan, misalnya teman-teman apply MIS, teman-teman juga apply untuk LOA atau University Admission. Jadi di sini eh, apply MIS sendiri, kemudian teman-teman juga apply LOA sendiri gitu. Jadi paralel aja. Kemudian sama no part-time study, jadi kita sebagai full-time student. Kemudian tidak ada extension. Kalau misalnya master itu 24 bulan atau 2 tahun, kalau PhD 3 tahun atau 36 bulan. Kemudian kalau misalnya teman-teman apa ya, development itu misalnya teman-teman cuti. Cuti di sini boleh sebetulnya infokan ke pihak MIS, tapi payment juga di post gitu ya. Jadi nanti akan dilanjut lagi kalau misalnya teman-teman sudah tidak cuti lagi, itu bisa diaktifkan kembali. Tapi tidak menambah ya, tidak menambah extension teman-teman. Kalau untuk master 24 bulan, kalau PhD 36 bulan. Nah, untuk mungkin yang akan ditanyakan ini post study freedom. Jadi, teman-teman kalau misalnya nanti sudah selesai studi, tidak ada kewajiban untuk bekerja di pemerintahan Malaysia setelah graduation. Tapi disarankan untuk berkontribusi ke Malaysia gitu. Entah teman-teman apa namanya mengerjakan proyek apa, tapi kontribusi untuk Malaysia ini sangat disarankan seperti itu. Untuk yang perlu teman-teman siapkan, travel arrangement from home country to Malaysia, karena sebetulnya MIS ini tidak mengcover, tapi kalau misalnya grant dari supervisor, misalnya supervisor teman-teman punya project gitu, punya grant, ini bisa dibicarakan, mungkin bisa mengcover eh accommodation teman-teman gitu ya. Untuk living expenses kan sudah tadi basicnya itu 1.500. Tapi kalau misalnya teman-teman punya project, punya grant, itu bisa bertambah. Thesis or paper publication fees juga sama. Kalau misalnya teman-teman, supervisor teman-teman punya grant, punya project, ini bisa di cover dari grant tersebut, dari hibah tersebut. Tidak ada extension 24 atau 36 bulan ini maksimum. Nah, untuk checklist ada mungkin saya bantu rangkumkan untuk cek eligibility eh, under untuk age limit 40 atau 45, GPA 3 minimal, English requirement minimal 6, 6,5, kemudian major of study bukan clinical medicine. Dan lupa untuk university teman-teman daftar juga harus meet the court requirement ya. Eh, Prepare PDF, paspor tidak boleh kurang dari 6 bulan, jadi harus lebih dari 6 bulan untuk validitinya. Transkrip dan ijazah, bukti English, eh, English ini, English requirement, CV, kemudian research proposal kalau memang teman-teman daftar by research, kemudian perhatikan teman-teman deadline dari MIS dan prepare untuk LOA-nya juga. Nah, untuk tips sebetulnya untuk teman-teman yang sudah pernah apply MIS eh, nggak akan terkejut. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum, takutnya ini kaget karena kan sistemnya online aplikasi. Jadi dia sistemnya adalah step by step. Jadi teman-teman kalau misalnya daftar sudah menyelesaikan step 1, kemudian lanjut ke step 2, step 3 sampai step akhir tidak bisa diloncat, setahu saya ya. Nah, di sini di akhir step teman-teman diminta untuk eh, submit juga official declaration atau
dan sorry, dan letter of endorsement dari, kalau kita kan dari Indonesia, jadi mereka minta dari Government of Indonesia. Jadi mereka minta seperti ini dan kita harus minta. Jadi misalnya ini kan mereka kasih waktu 1 bulan ya teman-teman. 1 bulan pembukaan MIS. Jadi kalau bisa teman-teman selesaikan semua step by step mereka yang minta itu setidaknya setengah bulan lah. Nah, setengah bulannya ini untuk jaga-jaga teman minta official declaration ini kepada Government of Indonesia gitu. Jadi nanti tidak terburu-buru teman-teman. Nah, waktu itu eh, karena kan waktunya 1 bulan nih, saya selesaikan semua yang dibutuhkan, saya submit semua requirement yang dibutuhkan itu dalam waktu setengah bulan. Nah, setengah bulannya lagi memang saya siapkan untuk meminta official declaration ini. Jadi teman-teman boleh misalnya kan pendaftaran MIS nih kurang lebih Maret sampai Juni atau Juli gitu kan. Teman-teman boleh tanya-tanya, email ke kontak berikut, tanya PIC, person in charge, apa siapa gitu. Kalau misalnya saya nanti tahun ini misalnya mau daftar MIS, saya mau minta official declaration dan letter of endorsement ini ke siapa nanti kalau buka. Nanti kalau misalnya mereka jawab, oh ke sini, biasanya mereka akan kasih nama staff dan nomor WhatsApp. Nanti kita bisa langsung chat staff tersebut, kontak staff tersebut untuk minta official declaration dan letter of endorsement ini. Waktu itu saya kurang lebih makan waktu 2 sampai 3 hari. Tapi untuk jaga-jaga eh, setengah bulan ya teman-teman untuk minta ini karena mereka nggak akan proses aplikasi teman-teman kalau teman-teman nggak submit ini official declaration ini dan surat endorsement ini gitu. Nah, saya kurang tahu kalau tahun ini ke siapa, tapi waktu tahun 2024 ini saya ini Kemdikbud kontak Kemdikbud minta official declaration dan mereka kirimkan kontak staff yang bisa saya hubungi waktu itu. Nah, untuk teman-teman yang memang berminat eh, sambung belajar dengan skema research by research, tentunya kan pasti harus cari supervisor kan. Nah, bagaimana sih cara mencari supervisor yang tepat? Nah, kalau misalnya teman-teman punya interest minat topik riset, boleh teman-teman cari di 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 Google gitu. Misalnya teman-teman, oh mau kuliah di USM atau di UPM gitu kan. Misalnya topik riset teman-teman apa? Nah, teman-teman cari supervisor-supervisor mana yang sejalan dengan minat teman-teman gitu kan. Terus baca juga publikasi terbarunya. Takutnya nanti ternyata oh eh, sama nih minatnya, tapi ternyata udah pensiun. Jadi coba cek publikasi terbarunya mereka calon supervisor itu teman-teman apakah mereka mempublikasikan artikel jurnal-artikel terbaru. Berarti kan mereka masih aktif gitu kan ya. Dan yang paling terpenting, apakah mereka nerima mahasiswa internasional? Karena terkadang eh, ada beberapa supervisor yang mereka tidak menerima mahasiswa internasional. Kemudian saya bagi tips untuk bagaimana cara mengapproach supervisor, calon supervisor yang teman-teman memang tuju gitu kan. Eh, untuk email, saya sarankan by email. Itu subjek email, kemudian ini strukturnya ya, ada salam pembuka, perkenalan singkat, teman-teman siapa, dari mana, tujuan menghubungnya untuk apa, kemudian alasan tertarik pada riset beliau karena apa, kemudian lampiran, waktu itu saya lampiran itu isi ijazah,
transkrip. Kemudian kalau teman-teman punya publikasi, boleh teman-teman attach di email teman-teman. Kalau saya pernah publikasi ini tahun sekian 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 gitu kan. Kemudian portofolio, CV teman-teman, kemudian penutup. Nah, ini saya bagi contoh bagaimana dulu saya meng-approach supervisor saya, karena memang saya memang dulu berminat untuk apply MIS, jadi saya langsung aja, kalau saya memang mau daftar dengan skema Malaysia International Scholarship atau saya mau daftar dengan skema MIS gitu kan. Karena waktu sekarang eh, supervisor saya memang Islam, jadi saya pendahuluan dengan Assalamualaikum lah ya. Kemudian perkenalan, saya siapa, dari mana. Kemudian saya graduate dari universitas mana, dengan major apa, dengan dengan email ini gitu ya. Tujuannya saya mau apply di universitasnya eh, profesor gitu ya, supervisor, dan mau minta informasi nih sebetulnya apa apa ada possibility untuk saya bisa join di research research groupnya Prof nih, kalau misalnya saya terima di universitas gitu kan. Eh, saya udah lihat lihat publikasinya Prof. Kalau ternyata tuh risetnya Prof tuh sama sama minat riset saya gitu kan, tentang apa bla 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 bla. Kemudian saya udah bla 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 bla. Nah, saya harap saya bisa memperkuat apa ya eh, kemampuan saya kalau misalnya saya bisa lanjut dengan supervisi dari Prof gitu kan. Apakah Prof menerima gitu eh, supervision atau menerima mahasiswa gitu kan? Minta informasi aja gitu kan. Sebagai pertimbangan gitu, eh, saya attach CV, kemudian waktu itu saya ada publikasi, saya attach publikasi saya, kemudian transkrip, ijazah, dan lain-lain. Saya minta info ya, Prof menerima mahasiswa atau enggak gitu kan istilahnya. Itu aja yang terpenting teman-teman. Seperti itu. Dari informasi tersebut kan, oh eh, ternyata misalnya Prof ini dari universitas ini ternyata menerima menerima mahasiswa internasional, menerima mahasiswa, kemudian balas lagi email lagi, Prof apakah ada eh, project gitu atau apa. Nah, itu kan setelahnya gitu kan ya. Yang penting bagaimana cara meng-approach pertama kali eh, supervisor, calon-calon supervisor yang memang teman-teman tuju seperti itu. Mungkin sekian eh, pemaparan sedikit sharing pengalaman saya eh, mendaftar beasiswa MIS ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Untuk PNS, sebetulnya saya juga kurang memahami bagaimana kalau misalnya untuk alur PNS mendaftar beasiswa, karena eh, seperti yang ditahu juga kan, karena kalau PNS itu kan harus minta izin kepada atasan gitu kan, untuk izin belajar gitu. Kalau untuk MIS ini, jadi untuk MIS ini berarti ibu harus nanti mendaftar sebagai full-time student. Nah, mungkin untuk berarti kan jatuhnya ibu kan sudah bekerja dulu kan, baru daftar MIS. Berarti mungkin ibu boleh langsung ditanyakan ke pihak MIS apakah boleh, karena saya jatuhnya kan saya sudah bekerja. Apakah saya boleh mendaftar MIS ini gitu kan? Karena saya juga takut salah yang menjawab kalau misalnya untuk skema dari PNS gitu kan. Jadi Ibu Bu Tari boleh eh, email pihak MIS-nya apakah kalau misalnya saya
sudah menjadi PNS, sudah bekerja gitu kan, bisa juga mendapat peluang untuk mendapatkan beasiswa MIS gitu ya Bu. Tapi setahu saya ya Bu, kalau untuk PNS itu lebih ramai, teman-teman saya juga PNS itu untuk beasiswa lanjut sekolah itu LPDP Ibu. Jadi mungkin Ibu bisa fokus ke LPDP mungkin ya. Jadi kan LPDP kan juga kan ada skema khusus, kalau setahu saya skema khusus untuk PNS gitu kan. Jadi boleh itu juga sebagai pertimbangan gitu, beasiswa LPDP. Nah, untuk yang pertanyaan kedua itu untuk cara mengapproach eh, supervisor. Nah, kalau misalnya ibu memang berminat kuliah studi lanjut di Malaysia, kalau misalnya S3 itu kan pastinya kan by research ya Bu. Jadi eh, untuk mendapatkan LOE sendiri itu eh, karena ini Bu, waktu itu saya untuk mendapatkan LOE jenjang S3 itu saya diharuskan sudah punya supervisor yang bersedia mengsupervisi, membimbing saya. Berarti kan otomatis ibu harus eh, cari supervisor yang bersedia membimbing ibu selama studi kan, masa studi. Nah, kalau saran saya, ibu eh, cari supervisor dulu, kemudian kalau misalnya sudah dapat supervisor, sudah secure lah ya dengan supervisor A di Universitas A, baru ibu daftar untuk admission di universitas gitu. Karena percuma juga Bu, karena kalau misalnya ibu daftar admission letter eh, ke universitas tapi ibu belum punya supervisor, karena di aplikasinya juga minta surat ketersediaan supervisor gitu. Jadi saran saya ibu minta eh, tanya-tanya dulu supervisor yang bersedia membimbing gitu ya. Ibu cari di eh, ibu minat studi lanjut mengenai apa, kemudian ibu cari-cari ibu mau ke universitas mana, supervisor lecturer mana yang bersedia sejalan dengan minat riset ibu. Nah, ibu boleh email itu apa namanya supervisor itu apakah menerima mahasiswa gitu, menerima mahasiswa internasional atau tidak. Itu dulu Bu. Eh, karena mencari supervisor juga kan kalau pengalaman saya tidak mudah. Apa namanya ada banyak gitu kan, tidak langsung kirim satu email satu supervisor langsung jadi gitu kan ya. Kalau saya waktu itu kirim ke beberapa supervisor ke beberapa universitas, itu pun satu dua yang menjawab. Yang pertama nggak menerima mahasiswa, yang kedua dia nggak punya project atau dia udah pensiun atau apa. Jadi kalau boleh saya saran, ibu kirim ke beberapa supervisor yang memang ibu riset ibu sejalan dengan supervisor tersebut. Nah, baru kalau misalnya sudah ada lampu hijau, boleh ibu langsung kontakkan terus dengan supervisor tersebut, minta surat ketersediaan, karena surat ketersediaan itu Bu biasanya setiap universitas ada masing-masing. Jadi nanti kalau misalnya sudah bisa minta ke supervisor tersebut, seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu Ibu Tari. Jadi misalnya ibu tertarik dengan minat riset A gitu kan. Terus kemudian ibu minat ke universitas A juga misalnya. Ibu cari eh, di universitas tersebut, di website universitas tersebut, eh, nama, kemudian alamat email, ada kontak yang bisa dihubungi. Karena biasanya eh, universitas itu Bu eh, lengkap semua di situ Bu. Eh, Misalnya jenjang major misalnya kimia gitu, dia ada website tersendiri. Kemudian dosen-dosen yang mengajar di sana ada dosen A, B, C, ada kontaknya yang bisa dihubungi. Kemudian minat risetnya apa? Itu situ ada semua Bu.
gitu. Untuk by coursework itu karena setahu saya ya, karena dia setiap hari, maksudnya selama masa studi itu dia full kelas, belajar di kelas, jadi tidak perlu mencari supervisor karena nanti di MIS juga itu untuk research proposal itu dia ada tanda bintang itu optional, jadi bisa dikosongkan seperti itu. Memang kalau untuk MIS ini untuk visa itu memang mereka nggak nanggung untuk visa, Kak. Jadi termasuk sebetulnya visa, kemudian akomodasi, tiket flight. Nah, itu juga harus dipertimbangkan sama kakak. Cuma kalau misalnya kakak, cuma kan kak ini ya coursework ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya by research itu misalnya supervisor kakak punya grant, punya hibah, itu bisa didiskusikan dengan supervisor kakak. Mungkin bisa ada reimburse gitu kan. Cuma kalau misalnya eh, apa namanya? eh, coursework ini kalau misalnya tidak ada grant gitu kan. Kalau pengalaman saya waktu itu memang tiket flight pesawat itu jadi pertimbangan. Satu tiket pesawat itu tergantung ya Kak. Tiket pesawat itu Kakak pilih maskapai apa, itu mungkin jadi nomor satu tiket tiket pesawat. Kemudian visa visa. Nah, jadi waktu itu saya kebetulan saya batch Maret, saya berangkat waktu itu awal Maret karena kebetulan kelas itu sudah mulai di pertengahan Maret. Jadi eh, awal Maret itu saya sudah terbang ke Malaysia untuk persiapan kelas dan segala macam gitu kan, cari tempat tinggal dan lain-lain. Ah, untuk visa, nah misalnya kakak sudah keterima gitu kan, udah keterima MAS dan memang sudah positif gitu mau mau berangkat ke Malaysia, sudah mau belajar di sini gitu kan. Nah, minimal kakak apply visa, kalau kita di sini bilangnya student pass itu istilahnya 2 bulan sampai 3 bulan itu kakak harus sudah daftar visa, sudah daftar student pass. Karena kalau misalnya kakak dari Indonesia itu mereka akan bagi eval, istilahnya semacam visa sementara. Visa sementara nanti mereka bagi visa sementara itu, visa sementara, kemudian nanti masuk imigrasi, nanti ada counter khusus untuk student baru, nanti kakak kasih visa sementara itu. Nanti setelah itu baru kakak ke kampus kakak untuk mengurus student pass yang akan ditempel di paspor. Nah, waktu saya untuk mengurus visa kedatangan lah istilahnya visa sementara itu kurang lebih saya habis di kurang lebih 5 juta. Kurang lebih 5 juta, kemudian tambah tiket flight eh, untuk kedatangan mungkin sebenarnya tergantung ya Kak, biaya makan gitu kan tergantung expenses masing-masing gitu kan. Jadi mungkin sekitar 10 kali ya, 10. Tapi waktu saya 10 kurang sih udah bisa. Waktu itu saya begitu sampai begitu sampai Malaysia sini, kebetulan saya langsung infokan ke pihak MIS kalau saya sudah tiba. Kemudian mereka langsung proses untuk allowance saya. Tapi karena kebetulan saya baru masuk kan, baru enroll, jadi mereka langsung kirimkan. Tapi sebelumnya saya sudah buat apa namanya akun bank lokal Malaysia di sini. Jadi nanti mereka saya infokan ke pihak MIS kalau saya sudah sampai, kemudian sudah buat akun akun Bank Malaysia juga. Nanti mereka akan proses sekitar 1 bulan lah, sekitar 1 bulan. Waktu itu langsung cair
untuk apa namanya, untuk allowance di periode itu gitu ya. Sebentar, kalau misalnya visa, kalau saya saranin Kak, misalnya Kakak misalnya berangkat tahun depan, misalnya sekarang apa bulan apa? Juli gitu ya. Kakak prosesnya nanti aja mendekati Juli, 3 sampai 4 bulan sebelum Juli lah ya. Karena sayang juga kalau Kak eh, apa namanya? Apply visa sekarang, soalnya visa sementara itu cuma berlaku 6 bulan Kak. Jadi visa sementara itu, jadi nanti kalau Kakak dapat eh, beasiswa MIS, kemudian Kakak mau berangkat, kemudian Kakak eh, dapat visa sementara, jadi nanti di imigrasi Kakak menyerahkan, kasih semua visa sementara itu ke imigrasi, nanti mereka cop segala macam, nanti yang dokumen itu Kakak kasih ke eh, universitas, karena universitas yang akan mengurus student pass Kakak. Jadi bukan Kakak sendiri yang ke kementerian gitu, bukan. Jadi nanti akan semua diuruskan di universitas. Jadi nanti paspor kakak kasih ke universitas, mereka yang akan mengurus semua. Nah, visa sementara itu dari jarak kakak buat visa sementara itu sampai kakak memberikan paspor kakak ke universitas itu hanya 6 bulan. Jadi kalau menurut saya sih sayang aja waktunya. Jadi ya 3-4 bulan cukup sih untuk jaga-jaga persiapan namanya visa, peroleh visa sementara itu sebelum kakak nanti proses visa student visanya di sini di Malaysia gitu. Kalau waktu itu Kak, saya kan Maret. Kemudian karena waktu itu Lebaran, jadi saya baru bisa proses buat akun Bank Malaysia itu di April. Kemudian saya langsung info MIS. Kemudian sekitar pertengahan Mei saya baru dapat allowance gitu. Untuk baik coursework, setahu saya full di kelas, nggak perlu sih untuk cari supervisor dan membuat research proposal karena nanti belajar di kelas gitu. Kalau dulu saya apply UPM, minta apply LOA itu sekitar, jadi saya waktu itu paralel, jadi saya setelah saya submit aplikasi MIS, saya juga apply LOE ke UPM-nya. Waktu itu saya apply di Juli, dia minta eh, dokumen-dokumen apa segala macam kita submit. Karena dia sistemnya step by step, jadi harus dicek juga ya kayak terus apakah ada, karena seingat saya waktu itu dia transparan kok untuk LOA itu bisa keluar saat kakak daftar apply, dia udah sampai pihak mana berapa persen, kemudian sampai pihak mana sampai 100% sudah full LOA sudah dapat, itu kurang lebih Juli Agustus awal September saya udah dapat. Mm-mm. Kurang lebih 1 bulan atau 1 bulan lebih. Kalau untuk MIS, sebetulnya waktu kita daftar apply aplikasi MIS itu di tulisan dia optional. Jadi kakak boleh tidak langsung masukkan LOE kakak waktu aplikasi MIS. Tapi kalau misalnya kakak keterima MIS, nah dalam waktu 90 hari kakak harus submit ke pihak MIS itu LOE kakak. Jadi sebetulnya mau nggak mau kakak harus dapat LOE dari kampus yang kakak mau kan. Jadi better kalau saya sarankan itu paralel dengan kakak daftar MIS, kakak daftar juga LOE gitu. Karena dua-duanya sebetulnya diminta juga sama MIS, walaupun LOE eh, tidak langsung harus dapat waktu kakak apply aplikasi MIS, tapi nanti di ujung juga diminta gitu. Kalau misal sebetulnya kalau misalnya lihat dari sekarang ya kayak, kalau sekarang ini kan kebetulan MIS udah tutup. Karena kebetulan nanti akan buka lagi tahun depan. Jadi saya sarankan ada spare nih kakak untuk daftar aja dulu universitas. Jadi nanti kan itu kan ada
masa berlakunya. Nah, kakak pastikan ketika kakak daftar MIS, LOA itu masih berlaku gitu. Kalau misalnya kakak mau daftar MIS dulu pun boleh. Daftar MIS dulu boleh. Misalnya kakak udah selesai nih daftar MIS. Karena kan sebetulnya di aplikasi MIS nih opsional LOA ini. Tapi kalau misalnya kakak dapat MIS, kakak harus submit juga LOA. Jadi kalau saran saya, ketika kakak daftar MIS, daftar juga LOA, daftar ke kampus kakak. Jadi nanti ketika apa namanya LOA itu dapat, kakak bisa langsung submit ke MIS gitu. Sebetulnya MIS tidak statekan dengan jelas, maksudnya apakah boleh suami atau istri, pasangan atau anak ikut ke Malaysia juga atau enggak. Cuma biayanya nggak di cover sama MIS seperti itu. Tapi aku rasa boleh-boleh aja sih kak. Kalau setahu saya waktu itu aplikasi MIS eh, ada beberapa kampus yang bisa kakak pilih. Cuma karena waktu itu saya pilih satu kampus, jadi saya kalau nggak salah tiga deh, tiga kampus A, kampus satu, kampus dua, kampus tiga. Kakak pilih kampus A satu, dua, tiga apa berbeda juga boleh. Tapi waktu itu saya karena saya sudah eh, yakin dengan kampus itu, jadi saya pilih satu. Tapi seingat saya boleh deh. Tapi nggak tahu kalau tahun-tahun sebelum tahun-tahun ini boleh atau enggak. Tapi waktu saya boleh pilih beberapa kampus gitu. Kalau untuk CV, seingat saya mereka nggak ada nggak ada format kayak kalau misalnya recommendation letter kan mereka ada format. Kalau nggak salah CV itu mereka nggak ada deh format. Tapi kakak boleh siapkan aja CV kakak, eh, CV terbaru. eh Sebenarnya kalau coursework sama research itu nggak ada perbedaan sih. Yang penting CV terbaru, nggak ada format gitu. Tapi kalau misalnya nanti tahun depan MIS perlu apa namanya ada format khusus kan jadi kan tinggal copy paste aja gitu. Kalau untuk MIS, setahu saya boleh submit dulu LOA unconditional. Tapi kalau misalnya kakak nanti sudah dapat MIS, maksudnya kakak lolos nih berhasil dapat beasiswa MIS, nanti kakak diharuskan submit LOA yang betul, maksudnya yang yang memang betul kakak eh, daftar ke universitas tersebut. Jadi kalau nggak salah MIS itu, misalnya kakak dapat MIS, kemudian mereka kasih waktu 90 hari, kurang lebih 3 bulan, itu untuk kakak dapat eh, LOA yang betul, bukan unconditional gitu. Soalnya kalau unconditional, kalau nggak salah, kalau itu karena kakak nggak submit apa tes kemampuan bahasa Inggris atau apa, saya kurang paham. Tapi kalau misalnya MIS submit dulu unconditional boleh, tapi nanti kalau misalnya kakak dapet MIS nanti kakak harus masukin LOA gitu. Semangat terus untuk teman-teman. Kalau memang teman-teman berminat nih dengan beasiswa MIS ini, kan masih ada waktu nih untuk MIS ini buka lagi. Nah, boleh teman-teman persiapkan cicil-cicil dari sekarang persyaratan apa yang diperlukan, kemudian apa saja yang dibutuhkan, kemudian nanti kan ketika MIS buka, teman-teman bisa langsung submit, kemudian persiapkan untuk interview dan lain sebagainya. Sukses terus untuk teman-teman. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tercapai. Terima kasih.